Warga merekam saat hujan turun disertai angin kencang di Kecamatan Wai, Jepara, Lampung Timur, Lampung. Warga merasa ketakutan karena muncul angin puting beliung. Puting beliung! Wah, medun kono. Akibat peristiwa ini dilaporkan 50 rumah warga terdampak. 8 diantaranya rusak parah. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Korban ini dari Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Sebanyak 50 rumah kurang lebih. Yang berat ada sekitar 8, yang lainnya ya ringan. Cuman yang parah sekitar 8 rumah tadi. Lebih lanjut warga menjelaskan dalam sepekan wilayah ini telah diterjang 2 kali puting beliung. Masyarakat berharap pemerintah setempat dapat dengan cepat tanggap dalam mengatasi bencana alam. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Tomang, Jatipulo, Jakarta Barat. 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Warga di Jalan Tomang Banjir Kanal, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat mendadak panik saat kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan ini. Api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah lainnya. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dijinakkan. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. 20 unit mobil pemadam kebakaran dengan 100 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran, petugas masih menunggu proses penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim gabungan kembali menemukan 2 jenazah dan 2 potongan tubuh korban lainnya di lokasi bencana tanah longsor Cilacap, Jawa Tengah. Korban dievakuasi ke RSUD Majenang, Cilacap, Jawa Tengah untuk diidentifikasi dan diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Selain itu, tim SAR juga menemukan 2 potongan tubuh korban dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Tim SAR akan melanjutkan pencarian korban pada esok hari. Bahwa pada hari ini tim SAR gabungan telah melaksanakan operasi di 4 worksite dengan hasil pada hari ini kami menemukan 2 tambahan korban dan 2 body part. Untuk 2 body part kami langsung kirim juga ke RSUD Majenang untuk identifikasi lebih lanjut oleh tim DVI. Total berapa? Total semua berapa? Total semua korban meninggal dunia sudah kita temukan evakuasi adalah 13 korban dan 10 dalam pencarian saat ini. Tadi yang ditemukan di worksite berapa itu, Pak? Yang ditemukan tadi di worksite A1 dan worksite A2. Jenis kelamin? Jenis kelamin dua-duanya wanita. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di lokasi longsor Cilacap, kita langsung bergabung dengan Henry Aprila yang berada di Dusun Tarukahan, Jawa Tengah. Selamat malam Henry, apa saja perkembangan terbaru dari pencarian korban longsor hingga malam hari ini? Ya, Camar, untuk di malam hari ini tentunya proses evakuasi sudah diselesaikan sejak sore hari tadi. Namun jika kami mengulas kembali di proses evakuasi hari keempat tadi, ini yang kemudian dimulai pada pukul 7.30 pagi hari waktu Indonesia Barat, kemudian diselesaikan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan tidak hanya itu, Camar dan juga pemirsa, dalam proses evakuasi hari ini sekiranya menggunakan 23 alat berat dan juga ditambahkan dalam proses evakuasi menggunakan anjing pelacak untuk mempercepat proses penemuan jenazah ataupun korban yang masih terhimpun ataupun tertimbun maksud kami di tanah longsor yang berada di kawasan Desa Cibenying, tepatnya di Dusun Tarukahan dan juga di Dusun Cibuyut yang berada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dan juga Camar dan juga pemirsa, hasil tinjauan juga tadi kami lihat oleh Gubernur dari Jawa Tengah yang menyampaikan bahwa proses evakuasi ini tentu diharapkan akan terus berjalan hingga akhirnya menghasilkan beberapa sisa korban lagi yang terus dicari sehingga dapat ditemukan secara cepat, karena secara total Camar dan juga pemirsa ini ada 46 korban ataupun 46 orang yang terdampak. 23 diantaranya sudah berhasil diselamatkan dan kemudian ini sisanya hanya ada 11 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Dan tidak hanya itu, Camar dan juga pemirsa, dalam proses evakuasi ini pun tim SAR gabungan juga menyampaikan sekiranya ada sejumlah kendala, salah satunya adalah mengingat kondisi hujan yang terus turun seminggu belakangan ini di kawasan Kabupaten Cilacap. Kemudian
medan yang juga cukup membahayakan, sehingga di sore hari ini yang kemudian tim SAR sendiri melakukan proses evakuasi di sore hari akan diselesaikan. Adapun juga tidak hanya di sore hari, jika di siang hari curah hujan turun dengan intensitas yang cukup tinggi, maka proses evakuasi akan dihentikan. Kemudian, Camar dan juga pemirsa, informasi berkaitan dengan sejumlah warga yang berada di sekitaran dari titik TKP ataupun radiusnya cukup dekat, di mana sudah dialihkan sementara di pos evakuasi. Adapun juga yang melakukan evakuasi mandiri ke rumah tetangga ataupun di rumah keluarga terdekat yang ada di kawasan Kabupaten Cilacap ini. Dan kemudian untuk hari ini ditemukan sebanyak satu jenazah dan juga satu body part yang tadi kami temukan ataupun kami lihat di TKP, yang kemudian sudah dialihkan ke rumah sakit terdekat. Dan tidak hanya itu, Camar dan juga pemirsa, dalam proses evakuasi ini pun juga tentunya diharapkan kami pun awak media tidak bisa mendekat di malam hari, karena mengingat proses evakuasi ini juga cukup membahayakan jika terjadi hujan di malam hari. Sementara Camar, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Henry melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi yang lain, pemirsa. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjenguk korban luka tanah longsor yang dirawat di RSUD Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Kementerian Sosial juga memberikan bantuan kepada ahli waris korban meninggal dunia dan korban luka-luka. Wamen berharap dengan sinergi seluruh pihak dapat segera mengevakuasi seluruh korban yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Kemensos memberikan dukungan terhadap ahli waris dari keluarga yang meninggal, per jiwanya itu 15 juta. Untuk yang luka-luka kita bantu masing-masing 5 juta. Termasuk kemudian kita juga mendirikan dapur umum, memberikan bantuan sembako, bantuan logistik gitu loh. Selain di Cilacap, bencana tanah longsor juga kembali terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Material longsor yang bergerak menuju pemukiman warga menimbulkan kepanikan. Warga berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri dari musibah tanah longsor. Beberapa rumah di lereng perbukitan terpantau sudah tertimbun oleh material longsor. Hingga saat ini dilaporkan kondisi tanah yang masih labil dan terus bergerak. Warga hingga saat ini memilih mengungsi hingga situasi dinilai aman untuk kembali ke rumah mereka. Gue TKP nih sudah rata dengan tanah rumahnya, Pak. Iku tanah masih berjalan, Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, subhanallah, subhanallah. Itu namanya itu. Subhanallah. Kecelakaan terjadi di Dusun Empang Sari, Jalan Raya Nasional Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan truk bermuatan kayu menabrak sebuah minibus dari arah berlawanan. Minibus tak mampu menghindar saat truk kehilangan kendali. Kedua sopir terluka akibat benturan keras dan langsung dibawa ke Puskesmas Kalipucang untuk perawatan. Diduga kecelakaan terjadi akibat truk mengalami kerusakan fungsi rem di sebuah jalan menurun dan tidak bisa dikendalikan hingga menabrak sebuah minibus di arah berlawanan. Saya kan di belakang mobil Toronton. Pas saya mau lewat ke Kalipucang, itu kan ada mobil Toronton dari arah Pangandaran mau menuju Jawa. Dari arah berlawanan itu ada Grand Filipina. Mobil Toronton itu hilang kendali. Jadi diperkirakan itu mobilnya remblong, dilemparkan ke arah berlawanan, jadi nabrak Grand Filipina. Petugas Satlantas Polres Pangandaran yang tiba di lokasi langsung mengamankan TKP.
Petugas melakukan pendataan, memeriksa saksi-saksi dan mengatur arus lalu lintas yang sempat macet akibat badan truk yang menghalangi sebagian jalan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pelajar SMP Negeri 19 Tangerang Selatan yang menjadi korban dugaan perundungan di sekolahnya dimakamkan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan, menegaskan komitmennya mendukung proses penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian. Pelajar SMP Negeri 19 Tangerang Selatan, Muhammad Hisham yang menjadi korban dugaan perundungan di sekolahnya dimakamkan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Isak tangis keluarga, kerabat, dan pelayat pecah saat jenazah Muhammad Hisham dimakamkan. Muhammad Hisham meninggal dunia setelah menjalani perawatan di ICU Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan yang hadir dalam prosesi pemakaman Hisham menegaskan komitmennya mendukung proses penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian. Kasus ini menjadi evaluasi serius bagi pemerintah Tangerang Selatan. Ya, saat ini kami sedang berkoordinasi ya, Dinas Pendidikan sedang berkoordinasi dengan KPAI, dan juga saya mendapatkan kabar bahwa Polres Kota Tangerang Selatan juga sedang melakukan pendalaman lebih lanjut terkait permasalahan ini. Ya, kita doakan yang terbaik. Sampai saat ini kami dari Dinas Pendidikan ya, Dinas Pendidikan selalu melakukan sosialisasi, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, dengan komite dan lain sebagainya, dan Dewan Sekolah juga, Dewan Pendidikan terkait bagaimana di sekolah-sekolah supaya tidak ada terjadinya perlakuan bullying terhadap siswa-siswi di sekolah. Nah, itu yang kami terus jalani. Muhammad Hisham diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh teman sekelasnya hingga mengalami luka serius di kepala yang kemudian membuat kondisi fisiknya terus menurun. Hisham dirawat intensif di rumah sakit selama 1 pekan tak lama setelah proses mediasi yang dilakukan terkait dugaan pemukulan yang menimpanya. Nah, penyebab kematiannya sendiri sudah mengetahui belum? Belum. Kita baru menanyakan. Oke, Bang. Kalau udah bikin laporan belum polisian? Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI, Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Menurut keluarga korban, pihak pelaku sempat bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Namun belakangan tidak melanjutkan tanggung jawab tersebut. Sementara pihak sekolah disebut keluarga tidak mengambil peran aktif dalam penyelesaian kasus tersebut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolres Tangerang Selatan, Victor Inkiriwa mengaku telah memeriksa 6 orang saksi dalam kasus dugaan perundungan pelajar SMP Negeri 19 Tangerang Selatan. Kapolres juga menyebut akan memanggil orang tua korban untuk dimintai keterangan. Dari awal, pada saat kejadian ini, memang dari pihak orang tua dan keluarga masih fokus untuk merawat korban, namun kami dari kepolisian berinisiatif untuk memulai proses penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana terkait dengan peristiwa ini. Dan hari ini kami sudah dapatkan kepastian bahwa nanti akan dijadwalkan dari pihak orang tua korban akan memberikan keterangan kepada penyelidik yang sementara menyelidiki kasus ini. Ya. Saat ini yang kami sudah periksa sudah total ada 6 orang saksi yang kita lihat, kita perkirakan mengetahui tentang adanya peristiwa dugaan tindak pidana ini. Kami juga tidak bekerja sendiri, kami dibantu oleh UPTD PPA dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, kemudian dari pihak KPAI juga sudah bersama-sama waktu itu datang berkunjung dan melaksanakan asistensi dalam penanganan perkara ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku kaget setelah menerima laporan banyaknya siswa ingin pindah sekolah buntut ledakan di SMAN 72 Jakarta. Hal tersebut diketahui oleh Pramono Anung melalui laporan Kepala Sekolah SMAN 72 Jakarta.
Pramono Anung mengaku kaget setelah menerima laporan yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa ada beberapa siswa yang trauma karena trauma minta pindah sekolah dari SMA Negeri 72 Jakarta pasca tragedi ledakan. Selanjutnya, Pramono menyerahkan sepenuhnya bagi SMA Negeri 72 untuk memberlakukan kembali kegiatan belajar mengajar. Dan pihak sekolah diharapkan dapat berdialog dengan murid dan guru untuk menentukan waktu dimulainya kegiatan belajar mengajar secara offline. Saya kemarin sudah berkomunikasi secara langsung dengan kepala sekolahnya. Mereka akan mengundang murid dan guru-gurunya untuk berdiskusi. Tetapi prinsipnya saya sampaikan kepada ibu kepala sekolah, kalau memang Senin besok sudah siap silakan dibuka. Tapi kalau belum siap jangan dipaksakan. Memang yang saya kaget, Bu Kepala Sekolah juga menyampaikan ada beberapa siswa yang trauma. Nah, karena trauma minta pindah sekolahnya, tetapi kan ini menjadi persoalan tersendiri. Pramono juga berharap kegiatan belajar mengajar secara tatap muka kembali dilakukan untuk meredakan rasa kecemasan kepada seluruh pihak agar tidak memberikan dampak trauma berkepanjangan. Sebelum kegiatan belajar dimulai, pihak sekolah akan mengundang orang tua siswa untuk memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah pemulihan yang dilakukan bersama pihak sekolah, psikolog, serta unsur wilayah setempat. Dari Jakarta, Muharlin dan Tri Julianti, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan perkembangan pembangunan KRL dan LRT di Jakarta International Stadium. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan bahwa pembangunan KRL di Jakarta International Stadium mulai berjalan dan diprediksi selesai tahun ini. Ditambahkan oleh Pramono, pembangunan jalur KRL menuju JIS merupakan salah satu prioritas pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan di Jakarta. Jadi yang pertama untuk KRL ini mudah-mudahan tahun ini sudah bisa beroperasi. Sekarang lagi finalisasi peron yang ada di bawah JIS dan mudah-mudahan segera diselesaikan sehingga dengan demikian kalau itu selesai maka KRL-nya selesai. Sedangkan untuk LRT rutenya sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Jadi kalau rutenya sudah tergantung Jakarta sekarang kapan mulai dibangunnya. Dan untuk itu saya sedang menghitung apakah menyelesaikan yang pertama dari Manggarai ke Duku Atas atau dari Velodrome kemudian ke Tanjung Priok ke JIS. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dr. Tifa untuk sementara bisa bernafas lega. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa di Polda Metro Jaya, ketiganya tidak langsung ditahan dengan alasan mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Kamis 13 November 2025 sepertinya menjadi hari yang melelahkan bagi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Ketiga tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo itu telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Selama 9 jam, ketiganya cecar hingga 377 pertanyaan. Sekitar pukul 20 malam, Roy Suryo CS akhirnya keluar ruangan pemeriksaan dan diperbolehkan pulang alias tidak ditahan. Polisi mengatakan pemeriksaan pertama ini tidak berujung penahanan lantaran ketiganya mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Hingga kini Roy Suryo CS maupun pihak penyidik belum membeberkan siapa yang dijadikan saksi dan ahli hingga membebaskan ketiganya dari penahanan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo dan dibagi ke dalam 2 klaster. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dr. Tifa menduga ada dugaan kriminalisasi dalam penetapan 8 tersangka dalam kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Para tersangka disebut telah memanipulasi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Mereka diperiksa sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, Dr. Tifa menduga ada kriminalisasi dalam penetapan tersangka di kasus ijazah Jokowi ini. Dalam unggahan di akun media sosial X, Dr. Tifa menyampaikan 5 pandangan, diantaranya ada upaya membungkam kerja ilmiah dan adanya indikasi kriminalisasi yang dijalankan bukan institusi. Selain itu, Dr. Tifa juga meminta agar penyalahgunaan kewenangan oleh siapapun tidak dibiarkan. Di akhir postingannya, Dr. Tifa juga mencantumkan 9 nama pendamping hukum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Dr. Tifa dan kawan-kawan menjadi tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Total ada 8 tersangka dan dibagi ke dalam 2 klaster. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merencanakan untuk menghapus sistem rujukan berjenjang yang berlaku di BPJS Kesehatan. Jika sebelumnya harus melalui rujukan berjenjang agar bisa dilayani, maka diubah menjadi berbasis kompetensi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pihaknya berencana untuk mengubah sistem rujukan bagi pasien BPJS Kesehatan menjadi sesuai kompetensi layanan yang dibutuhkan pasien. Melalui sistem baru yang berbasis kompetensi rumah sakit ini, pasien akan langsung ke rumah sakit tanpa rujukan dari Vaskes 1 seperti puskesmas atau klinik. Aturan baru ini bertujuan agar pasien tidak perlu bolak-balik antar rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Nanti kita nggak akan membagi tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tapi kita akan bagi berdasarkan kompetensinya. Jadi kalau orang sudah diperiksa misalnya di puskesmas, oh dia perlu dipasang ring gitu jantungnya, itu nggak usah harus ke tipe D dulu, oh dicek tipe D nggak bisa pasang ring, lagi tipe C nggak bisa pasang ring, langsung ke tipe B, dia akan langsung masuk ke tipe B. Jadi buat pasien akan jauh lebih cepat prosesnya. Anyway dia akan masuk ke tipe B kan, justru akan mengurangi antrian pasien di tipe D dan tipe C karena nggak usah menjalani 3 rumah sakit, dia langsung ke rumah sakit. Dampak ke keuangan BPJS seperti apa? Harusnya lebih sedikit karena BPJS bayarnya langsung ke rumah sakit terakhir kan, nggak usah ke 3 kali rumah sakit. Menurut Budi Gunadi, perubahan ini akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan menghemat pengeluaran BPJS. Langkah ini dinilai lebih manusiawi sekaligus efisien secara pembiayaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada berita seru bahwa minum air mineral tidak hanya bisa menyegarkan, tapi juga bisa memberikan sensasi yang sejuk alami dan juga menyehatkan. Apalagi kalau minum air mineral malah dapat hadiah-hadiah miliaran. Banyak yang sudah beruntung dan juga mendapatkan hadiahnya. Kita simak cerita berikut ini. Nggak nyangka, bener-bener alhamdulillah banget dapat hadiah dari Aqua. Ibu penasaran nggak dapat apa hari ini? Dapat apa sih? Honda Brio dari Aqua, dia miliaran. Tahu dari teman, terus ada promonya di TikTok. Awalnya beli Aqua di stand di masjid dekat rumah, dibuka ternyata ada kode unik di tutup botolnya. Saya sih berharapnya dapat motor, karena motor saya rusak, nggak bisa dipakai lah, beberapa kali tuh keluar masuk bengkel. Tapi pas dikasih tahu bahwa hadiahnya mobil, tambah seneng banget. Jadi saya buka usaha warung Padang di depan rumah. Jadi untuk nambah pemasukan keluarga. Sebelumnya pengantaran dengan motor harus bolak-balik. Jadi dengan adanya mobil, jadi lebih praktis, lebih cepat buat semuanya. Jangan lupa terus beli Aqua dan cek tutup botolnya. Siapa tahu berkesempatan menang hadiah kayak saya. Langsung, dulu. Batu-batu Om. Lagi bayi nih. Sesosok bayi perempuan ditemukan di sela-sela tembok belakang rumah warga di Jalan Ngablak Timur, Mukti Harjo Timur, Pedurungan, Semarang.
Proses evakuasi bayi perempuan itu berjalan dramatis karena bayi dibuang di celah tembok belakang rumah warga yang sempit. Sejumlah warga menaiki genteng untuk mencapai celah tembok yang lebarnya kurang dari 1 meter. Sementara Risma, warga yang menemukan bayi, kebingungan bagaimana orang tua bayi tersebut tega membuang bayinya di celah sempit tembok rumah tersebut. Dia awalnya dikira hantu itu, soalnya kan mikirnya nggak mungkin kan akses kayak gini, kayak nggak mungkin aja orang kok bermen naik ke situ gitu loh. Karena sebenarnya masuk ke situ nggak ada aksesnya ya? Nggak ada. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Pagar Istana Nasional Meksiko runtuh saat demonstran dari generasi Z bentrok dengan polisi di pusat kota. Sebanyak 100 petugas polisi terluka, sementara 20 warga sipil juga dilaporkan dirawat di rumah sakit. Bentrokan meletus di ibu kota Meksiko pada Sabtu setelah para pengunjuk rasa membongkar penghalang di sekitar Istana Nasional selama pawai generasi Z. Polisi menanggapi aksi demonstrasi yang berujung rusuh dengan gas air mata dan penahanan. Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah untuk mengatasi kekerasan di Meksiko dan menegakkan keadilan atas pembunuhan wali kota Uruapan, Carlos Manzo. Mereka juga menuntut pemberantasan korupsi yang telah merasuki lembaga-lembaga negara. Unjuk rasa Gen Z berlangsung di beberapa negara bagian di Meksiko, seperti di kota Tabasco, Puebla, Jalisco, dan Michoacán. Mobilisasi menarik peserta dari segala usia serta organisasi masyarakat sipil. Sebanyak 120 korban terluka termasuk petugas kepolisian dan para pengunjuk rasa selama protes berlangsung. Kita ke informasi genosida di Palestina. Pemirsa, truk yang membawa bantuan kemanusiaan kembali terlihat memasuki Gaza melalui perlintasan Zikim Utara. Hal ini menyusul pengumuman Israel tentang pembukaan kembali jalur tersebut. Truk-truk berisi bantuan kemanusiaan kembali bergerak memasuki Gaza melalui perlintasan Zikim setelah jalur tersebut kembali dibuka. Koordinasi kegiatan pemerintah di wilayah atau Kogat Kementerian Pertahanan Israel mengonfirmasi bahwa perlintasan tersebut telah dibuka kembali atas persetujuan pemerintah untuk pergerakan bantuan oleh PBB dan organisasi internasional lainnya dengan tunduk pada pemeriksaan keamanan yang komprehensif. Perlintasan Zikim sendiri merupakan titik masuk utama bagi bantuan kemanusiaan yang ditujukan ke Gaza Utara. Sebelumnya perlintasan tersebut ditutup sejak tanggal 12 September 2025. Insiden keamanan telah menghambat operasi melalui perlintasan tersebut dalam beberapa bulan terakhir yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di antara kerumunan yang menunggu bantuan. Pembukaan kembali perbatasan Zikim pada minggu ini merupakan bagian dari perjanjian damai Hamas Israel yang berlaku sejak 10 Oktober 2025. Kesepakatan tersebut mencakup penghentian peperangan, pembebasan semua sandera dan masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Pemirsa, ada berita seru bahwa minum air mineral tidak hanya bisa menyegarkan, tapi juga bisa memberikan sensasi yang sejuk alami dan juga menyehatkan. Apalagi kalau minum air mineral malah dapat hadiah-hadiah miliaran. Banyak yang sudah beruntung dan juga mendapatkan hadiahnya. Yuk kita simak cerita berikut ini. Nggak nyangka, bener-bener alhamdulillah banget dapat hadiah dari Aqua. Ibu penasaran nggak dapat apa hari ini? Emang dapat apa sih? Honda Brio dari Aqua, dia miliaran. Tahu dari teman, terus ada promonya di TikTok. Awalnya beli Aqua di stand di masjid dekat rumah, dibuka ternyata ada kode unik di tutup botolnya. Saya sih berharapnya dapat motor, karena motor saya rusak, nggak bisa dipakai lah, beberapa kali tuh keluar masuk bengkel. Tapi pas dikasih tahu bahwa hadiahnya mobil, tambah seneng banget. Jadi saya buka usaha warung Padang di depan rumah. Jadi untuk nambah pemasukan keluarga. Sebelumnya pengantaran dengan motor harus bolak-balik. Jadi dengan adanya mobil, jadi lebih praktis, lebih cepat buat semuanya. Jangan lupa terus beli Aqua dan cek tutup botolnya. Siapa tahu berkesempatan menang hadiah kayak saya. Laga persahabatan digelar antara timnas Palestina melawan Basque Country di Stadion San Mes
Bilbao, Spanyol pada Sabtu waktu setempat. Hasil penjualan tiket laga tersebut disumbangkan untuk organisasi kemanusiaan di Gaza. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Hainda pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Ribuan penggemar sepak bola memadati Stadion San Mamés Bilbao pada hari Sabtu saat Palestina menghadapi Basque Country dalam pertandingan persahabatan Eropa pertama yang bersejarah. Rekaman menunjukkan para pendukung kedua belah pihak mengenakan atribut tim masing-masing, kemudian membentangkan bendera, meneriakkan yel-yel dan menyalakan suara asap saat bus tim tiba di lokasi. Asosiasi Sepak Bola Palestina menggambarkan pertandingan tersebut sebagai pertandingan yang memiliki dimensi olahraga, solidaritas, dan budaya. Diketahui lebih dari 50.000 penonton hadir dan hasil penjualan tiket laga tersebut disumbangkan untuk organisasi kemanusiaan di Gaza. Dalam laga itu, Basque Country mengamankan kemenangan 3-0 menjelang akhir pertandingan. Meski demikian, laga persahabatan ini dinilai penting bagi perjuangan Palestina.